Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septa Ervina, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi semester 7. Di sini saya akan mereview artikel dari Yeti Morland, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dari artikel bahasa SMS dari segi grafologis, sintaksis, dan psikolinguistik. Pesan singkat atau SMS, inilah yang menjadi pelayanan primadona bagi para pengguna ponsel dan merupakan salah satu media komunikasi yang paling populer pada saat ini. Layanan pesan singkat atau SMS adalah pesan pendek dalam bentuk teks, karena SMS memang merujuk pada bentuk-bentuk yang singkat. Dilihat dari perkembangannya, komunikasi melalui SMS merupakan alat komunikasi harian yang banyak diminati oleh masyarakat. SMS melahirkan gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa SMS ini paling banyak digemari remaja usia sekolah. Kreativitas remaja dalam ber-SMS melahirkan berbagai bentuk singkatan-singkatan. Krida Laksana 1992 mengatakan bahwa bentuk kependekan dalam bahasa Indonesia muncul karena terdesak oleh kebutuhan untuk berbahasa secara praktis dan cepat. Kebutuhan ini paling terasa di bidang teknis seperti cabang-cabang ilmu, kepanduan ABRI, dan kemudian menjalar ke bahasa sehari-hari. Pengirim SMS suka membuat singkatan-singkatan untuk mempercepat pengetikan. Singkatan-singkatan dalam SMS ternyata menyulitkan penerima untuk membaca pesan sebab singkatan-singkatan yang dibuat pengirim rata-rata tidak standar sehingga tidak dikenali penerima. Dilihat dari contoh 1 dan 2 dapat kita pahami bahwa penyingkatan yang dilakukan selalu dengan menggunakan huruf konsonan seperti Q dan T, kita, L, Z, balas, DX, adik, Z, aza, KLH sama dengan kuliah, LG penyingkatan dari kata lagi, PLG penyingkatan dari kata pulang, BG penyingkatan dari kata abang. Contoh 1. Berbicara dalam konteks pembicaraan menanyakan jadwal perkuliahan, sedangkan pada contoh kedua dalam konteks pembicaraan menanyakan keberadaan. Darjijo Widijoyo 2003, penyingkatan akan sulit dipahami oleh si penerima apabila si penerima pesan tidak berada dalam konteks wacana yang sama. Walaupun secara sintaksis kita dapat membaca pesan tersebut secara lengkap, pemahaman kita terhadap bahasa itu tidak semudah si pengirim dan si penerima pesan yang terlibat langsung dalam percakapan itu. Pada kasus lain, misalnya singkatan huruf DX pada kata adik yang mengacu pada kata adik, di satu sisi ada singkatan adik dengan huruf ADK dan DK dan AD seperti contoh berikut. Di samping bentuk-bentuk singkatan pada contoh yang ada, ditemukan juga variasi bahasa SMS dengan menggunakan perpaduan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, huruf konsonan dengan angka, serta penulisan yang tidak beraturan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Menurut peneliti Dr. Nenak, kombinasi angka dan kata seperti 2 moro, tomorrow, get, forget, dan 18 let membutuhkan waktu lebih lama untuk membacanya. Tapi, Cap menyatakan masih saja banyak pengguna ponsel yang melakukannya. Stefanus Yugo Hindarto Okezon 2008. Selanjutnya seperti yang pernah dilansir Sabtu 13/12/2008, menyingkat kata atau kombinasi huruf besar dan kecil tanpa spasi seperti I love you membutuhkan 26 detik bagi pembaca untuk memahami kata tersebut. Sedangkan pesan yang dikirim dalam bahasa Inggris biasa seperti text I love you hanya membutuhkan waktu 14 detik untuk memahaminya. Itu perpaduan angka dan huruf. OR9 di 46 T4 UK O51 penerima kabar dan penerima SMS tidak selalu dapat memahami apa isi pesan yang disingkat oleh si pengirim.
Penyimpangan dari grafologi sangat banyak ditemukan dalam bahasa tersebut. Dalam KBBI 1991, grafologis diartikan sebagai ilmu tata hubungan antara watak dan tulisan tangan. Hubungan yang dimaksud sudah dapat melahirkan variasi bahasa SMS, sehingga kevariasian itu menimbulkan berbagai macam bentuk singkatan-singkatan walaupun menyalahi aturan bahasa dan kaidah sintaksis. Secara psikolinguistik, SMS dalam bentuk apapun dapat dipahami oleh mereka. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pola singkatan yang sering digunakan dalam SMS dapat dipahami oleh kedua belah pihak, pengirim dan penerima, karena secara psikolinguistik, pengirim memikirkan bentuk seperti apa yang harus dituliskan agar penerima dapat memahaminya. Seperti yang dikatakan oleh Wuto 1997 bahwa bahasa juga dianggap sebagai salah satu bentuk pengetahuan, yaitu bentuk pemikiran dan pemahaman. Oleh sebab itu, kehadiran bahasa SMS merupakan salah satu bentuk pengetahuan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.